Apa kita buang lagi kitab saya? Untuk apa kita pelajari itu? Pertama, di Israel itu ada pohon Iya. kurma. Kalau udah berarti udah jelas, kami yakin salah kan? Gak usah lagi kita pelajari, gak usah kita selidiki lagi. Berarti orang yang lahir disediakan Alkitab itu salah, nggak benar itu, nggak sama dengan orang Al-Quran. Coba. Karena itu tulis-tulis orang Coba, saja, kalau nggak benar. merasa- Ngapain lagi kalau susah-susah sih? Kenapa sih? Nah, kita kan mau cari apakah orang yang diceritakan Alkitab saya itu adalah orang yang diceritakan Alkitab Al-Quran itu, orang yang lahir di Al-Quran itu. Bukan Jadi ngecek gimana aku dong kamu percaya ini? Aduh, guruku apain? Bukan ngecek aku percaya apa Kok enggak. kamu ini kok bingung kamu ini? Kok jadi bingung kamu? Kenapa Tapi sih? yang namanya يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على الخير ما Once again, I try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan bagaimana pendeta Lamsenai Bahu ya berdebat dengan Lutfi Rahmah. Ini lucu nih kaum muslimin, dia marah-marah entah apa-apa ya mudah sekali marah memang tapi itulah pendeta Lamsenai Bahu ya, walaupun begitu memang lucu itu jadi bahan tertawaan umat muslim. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ini penjelasannya. Oh ya, ternyata setelah saya teliti, Pak, pernyataan beberapa krisolog memang, mohon maaf Pak, ada sisi ambigu di sini Pak. Memang masih belum, nggak tahu ya, saya masih belum kelar pembahasannya atau gimana. Tapi kok di sini nggak tahu ya, mungkin dari gramatikal mungkin ya, maka harus pakai bahasa aslinya mungkin. Mungkin gitu ya Pak Lamsen. Iya, apa mau diajarkan itu? Jangan langsung disimpulkan satu ayat, langsung disimpulkan sesuai kehendak dia. Saya dengar ini diambil orang teman-teman Islam. Jadi ke surganya orang Kristen itu, yang pertama naik ke surga adalah orang sundal. Disimpulkan begitu. Padahal bukan ke situ yang diajarkan. Baca semua. Ya, gimana Pak ya? Akhirnya ini sih Pak. Maksud saya begini sih Pak. Maksud saya kan begini kan, kita kan bukan dalam apa ya Pak, di dalam kelas belajar Alkitab ya. Tapi kan kita ini dalam sedang mengobrol gitu loh, sedang dialog. Tapi kalau kita itu berfokus kepada apa namanya, hanya ayat ke ayat, tidak boleh ada sesuatu yang dibahas begitu misalnya ya. Contohnya begini, kita tidak boleh beranalogi, kita tidak boleh apa namanya berabstraksi gitu. Hanya satu ayat disimpulkan, jangan. Iya, maksud itu saya Islam biasanya gitu. Maksud saya oke lah, misalnya kita tidak boleh menyimpulkan kalau satu potong ayat, tetapi kan kita boleh bertanya. Nah, di sini Pak Lamsen kan membuat aturan itu tidak boleh bertanya sesuatu yang tidak ada di dalam Bible, kan begitu. Itu bukannya seharusnya itu di ruang belajar formal ya Pak? Maksud saya ini kita sedang dialog gitu loh Pak. Maksud saya sih begitu. Ini kita saya tidak mau dialog, saya belajar, saya mau. Kalau dialog saya kalah, nggak bisa saya, orang kata pengetahuan saya nggak ada apa-apa. Kalau saya berdialog ya ribut lah. Nanti saya bikin pendapat saya, kamu bikin pendapatmu. Siapa yang benar? Kalau saya tidak, Alkitab ini apa yang diajarkan? Apa maksud dan tujuan ajarannya? Kan begitu. Kalau saya berdialog nanti ya kalah saya, nggak tahu saya apa-apa Pak. Tapi Pak Lamsen ada nggak ketertarikan belajar soal Islam? Soal Islam? Saya lalu buntu karena katanya terjemahannya saja pun salah, nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang di bahasa Arabnya itu, bahasa Allah itu. Jadi sulit.
harus orang pintar ke sana. Saya kan bukan orang pintar, jadi nggak mampu saya. Sulit saya pahami. Maka saya nggak berani mengotak-kotak Islam itu, Al-Qurannya itu. Itu khusus untuk orang pintar. Kalau kitab saya, otak sederhana saja gampang dipahami. Kan gampang dipahami ini. Tapi itu Bapak udah nyimpulin loh Pak, bahwa terjemahannya itu sudah melenceng dari Bukan bahasa saya yang mengatakan itu, Pak. Maka saya nggak berani lagi. Kan saya baca seperti itu. Ini Pak, bunyinya begini Pak. Oh itu salah, bukan seperti itu maksudnya yang aslinya. Makanya kamu harus tahu belajar bahasa Arabnya. Loh, yang terjemah aja sudah salah, apalagi saya nanti belajar lagi makin salah lagi saya. Maka saya nggak berani. Gimana jadinya Pak? Ya, yang nggak bisa dipelajari Al-Quran itu harus orang pintar. Ditafsir lagi. Nggak Kok bisa. gitu bahasa Pak Ramzi itu? Loh, Harus orang itu pintar. teman-teman Islam yang ngomong itu, bukan saya. Maka saya Oke. nggak mau lagi mengomentari itu Al-Quran karena susah dipahami. Harus yang pintar Kalau- banget lah. Ya. Kalau belajar Alkitab itu harus orang pintar. Nah, ini Alkitab baca sendiri pasti tahu tujuannya. Gampang kok. Oh. Pasti tahu ini aja. Ini bahasa Indonesia. Enggak loh Pak. Enggak juga loh Pak. Karena tadi kita harus baca satu perikop tadi. Makanya kalau satu ayat ya memang salah lah nanti. Kalau satu ayat siapa bisa paham kalau satu ayat, ya. Jadi Alkitab itu tidak bisa hanya satu ayat, satu perikop paling tidak. Kalau tidak satu pasal. Kalau masih surah lagi 2 pasal 3 pasal. Karena itu saling berkaitan semua. Apa yang diajarkan tentang apa sih yang diajarkan kan begitu. Kalau cuma satu ayat, bagaimana bisa orang mengerti potongan-potongan ajaran? Nggak bisa. Gampang loh, Pak. Contohnya gini Pak, dalam Islam itu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu satu aja Pak. Kul Apa? katakanlah. Misalnya Pak ya di dalam Islam itu Pak yang nggak butuh orang pintar Pak untuk mengetahuinya. Contohnya gini, Penggambaran suaramu tuh nggak jelas. tes ini jelas nggak Pak? Bersih. Sebenarnya Pak, sebenarnya ya justru Al-Quran itu yang nggak butuh orang pintar Pak, sangat mudah dipahami. Karena Aduh, contoh aduh ya. Pak, ulangi dulu. Nggak. Apa terlalu dekat rupanya ke mic-nya atau kurang jauhan sedikit? Oh. Gimana? Sebentar kalau gitu saya ambil jarak dulu. Mic-nya itu apa? Ya, saya ambil jarak. Sebentar Pak. Saya ambil jarak. Ya pecah-pecah. Anu Pak pengembara mic-nya agak pecah. Oh, iya. Kalau sekarang ini masih pecah atau enggak ya? Bagus. Yang penting Bagus bahan bagi Maksud saya begini Pak. Ya. Justru sebenarnya Al-Quran itulah yang tidak harus sangat pintar untuk mengetahuinya, karena salah satu contoh satu ayat aja sangat mudah dipahami. Al-Ikhlas contohnya Pak, satu ayat aja. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah, kan begitu. Hai Muhammad, Allah itu satu. Selesai Pak, sangat mudah dipahami. Allah berarti satu, nggak ada yang duanya. Jadi kan Pak, justru bukannya itu yang sangat mudah dipahami ya Pak ya, tidak butuh satu perikop. Oh gitu Begitu ya? maksud saya Pak. Iya Pak. Tidak butuh satu perikop untuk mengetahui. Al-Ikhlas itu pendek Pak, sangat pendek ayatnya. Contoh itu masih contoh ya Pak ya. Makanya ada perintah sampaikanlah walau satu ayat. Kenapa? Karena satu ayat itu juga mudah dipahami. Itu loh Pak maksudnya. Itu Pak. Iya. Gak perlu satu perikop, gak perlu satu surah. Tapi Iya, kalau Pak. saya baca satu ayat, saya tunjukkan pemahaman saya. Ini kata Al-Quran. Oh itu salah Pak, bukan begitu maksudnya. Kan Oh, contohnya lah iya ya. sih. Saya ambil Kadang satu memang. ayat ya. Hmm. Contoh satu ayat ya. Ya. Silakan Pak. Dulu. Saya ambil dulu ayat Al-Quran ya, contoh ini. Saya dimarahin teman-teman karena kalau saya bacakan ini ya kepada teman-teman. Ini. Contoh, Ibrahim 14 ayat 52. Ya kan? Ini bahasa Indonesianya ini. Bahasa Indonesianya. Apa Pak? Surah apa Pak? Ibrahim 52. Surat 14 ayat 52. Bagi saya ini sudah sangat jelas sebetulnya. Tapi orang itu masih menyalahkan saya. Makanya saya tidak mau lagi ngomong-ngomong tentang Al-Quran ya. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia.
Nah, kan sudah enak sebetulnya kan? Mhm. Ini kan sudah jelas. Udah enak. Ya. Hmm. Terus saya baca di Yusuf 111, Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu dengan jelas Al-Quran menjelaskannya kan? Jadi saya dapat simpulkan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu bagi manusia. Itu disalahkan saya. Karena apa? Ya, kita harus ngikutin tafsir sama pendapat ulama-ulama. Tidak boleh seperti ini. Wah, iya. Kalau begitu ya salah lah saya kalau begitu. Nggak mampu saya kalau gini. Harus mengikuti tafsir. Ya, jadi sementara tafsir juga, ya jangan saya sendiri yang ngomong lah. Anda sendiri pasti mendengarkan tafsir A, tafsir B. Ada beda-bedanya kan? Jadi harus tafsiran lagi. Padahal sudah sempurna penjelasannya bagi dalam pikiran saya. Tapi harus ditafsirkan lagi. Supaya jangan salah. Nah, padahal tafsir ini juga. Tafsir si A dengan tafsir B. Tidak sama. Banyak tafsir. Jadi tafsir siapa yang benar? Nah, maka saya bilang ada sulit juga kalau begitu. Harus yang pintar-pintar aja lah dengan Al-Quran. Maka saya tidak mau komentari lagi Al-Quran itu. Kapok saya dimarahi teman-teman Islam. Kamu itu kan kaum terjemahan katanya. Jadi saya itu kaum terjemahan. Oh, memang kan kita harus pakai terjemahan kan, kalau kita punya keterbatasan dalam bicara soal bahasa asing gitu, kita kan pakai bahasa yang kita mengerti gitu ya. Nah, kalau soal terjemahan yang lain tuh nantilah silakan guru-guru yang lain jawab. Tapi kalau menurut saya justru yang nggak perlu satu perikop, yang nggak perlu satu surah untuk memahami satu ayat, itu nggak ada pada Al-Quran. Dia setiap ayat itu jelas banget gitu Pak. Contoh yang paling susah aja Pak ya. Paling susah gitu yang pernah saya baca. Yang paling sulit lah, kiamat. Kiamat itu penjelasan yang paling sulit. Karena sampai sekarang kita masih banyak perbedaan ya di antara Kristen dan Islam. Apa sih sebenarnya kiamat itu? Misalnya surah Al-Waqiah itu surah yang paling saya kagumi. Tapi sekaligus surah yang pertama kali menurut saya agak sulit gitu. Setelah saya teliti-teliti lagi kok mudah ya. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat itu tiba. Itu nggak sulit Pak, kita mengetahui bahwa kiamat akan datang, selesai. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Kan gitu Pak, udah jelas tuh golongan orang yang kafir dan golongan orang-orang yang beriman. Kan gitu ya Pak ya. Habis itu khafidatur rafi'ah. Kejadian itu tidak akan bisa disangkal ataupun didustakan. Kan gitu dia. Artinya kiamat itu bisa ditolak. Gampang banget Pak. Lalu khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rujja. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wabusatil jibalu basa, dan gunung-gunung dihancur leburkan, fakanat sab'a membasa, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Itu bukan metafor Pak, memang beneran itu, artinya memang berterbang-terbang, memang jadi debu. Jadi nggak ada kayak bahasa metafor yang sulit-sulit, nggak ada. Baru wakuntum azwajan salasah. Nah setelah itu kamu akan menjadi 3 golongan. Kan gitu. Nah di sini ini agak sulit nih. Baru saya baca lagi per ayatnya lagi, setelahnya per ayat nih, nggak perlu satu perikop. Wakuntum azwajan salasah, wakuntum azwajan salasah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kanan itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya sama Allah Ta'ala. Lalu washabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Golongan kiri itu golongan orang-orang yang tidak beriman. Jadi bukankah sangat super mudah ya Pak memahaminya? Kalau menurut saya justru. Iya. Jadi saya baru kali ini satu orang Anda saja yang mengatakan bahwa Al-Quran itu gampang. Jadi makanya orang itu Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal dan berakal atau berakal lah. Yang jadi kalau tanpa akal dan logika tidak bisa diterima Al-Quran itu katanya. Oh ya. Oh itu berarti gini Pak, saya yakin yang menyampaikan itu, saya yakin yang menyampaikan itu dia merujuk bukan memahami Al-Qurannya, bukan memahami Al-Qurannya, tetapi memahami Tuhannya. Makanya ada istilah dalam Al-Quran memang afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, bukan berpikir tentang
ayat per ayat, tetapi berpikir tentang iman, begitu. Berpikir tentang Tuhannya. Apakah kalian tidak berpikir, kan begitu? Semua ini dijadikan, segala sesuatu itu, kan begitu dia, bumi, langit, matahari, segala macam beredar pada porosnya, kan begitu, tidak berbenturan satu sama yang lain. Apakah kalian tidak berpikir? Bukan berpikir, apakah kalian tidak berpikir nih terjemahan ayatnya? Nggak ada, Pak, kayak gitu. Jadi mungkin pernyataan beliau itu yang menyatakan butuh akal, itu bukan butuh akal untuk menerjemahkan ayatnya, tapi memahami Tuhannya, gitu Pak. Beda dia. Jadi kayak beda ranah gitu Pak. Nah sedangkan kita sedang membahas soal ayatnya kan, bukan membahas soal Tuhannya, membahas soal ayatnya. Karena Bapak Lamsin tadi bilang, saya tidak mau berbicara yang tidak ada ayatnya, satu. Berarti kita harus berbicara dengan menggunakan ayat. Lalu pertanyaan kedua, saya tanya tadi sama Pak Lamsin, tidakkah Pak Lamsin mau? Pernah kalau Pak Lamsin itu, Pak Lamsin bersedia nggak untuk belajar Islam? Kalau Pak Lamsin katakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang sangat-sangat berakal sekali karena sulit dipahami. Lalu saya jelaskan lagi tadi Pak, soal ayat juga, bukan soal mengenal Tuhan, soal ayatnya aja, soal terjemahannya gitu. Kita kan bahas soal terjemahannya. Mudah sekali Pak kalau terjemahannya. Tapi kalau untuk mengenal Tuhan, ya memang Pak butuh akal Pak. Setiap orang itu yang ingin mengenal Tuhan pasti butuh akal. Ya, tapi kalau untuk menerjemahkan, menafsirkan terjemahan itu, memahami terjemahan itu, gampang Pak Al-Quran. Oke. Serius Pak, gampang banget. Terima kasih pengambara. Saya senang Anda mengatakan seperti itu, karena saya juga setuju dengan Anda, karena tidak mungkin Tuhan itu tidak mampu memberikan maksud dan tujuannya kepada manusia kalau memang Al-Quran itu untuk manusia kan. Tapi selama ini saya berhenti, tidak mau lagi berbicara tentang Al-Quran, karena memang saya dikatakan, ya kamu terjemahan aja yang kamu modal-modal terjemahan, tidak bisa lah. Harus yang pintar, yang tahu bahasa Arab. Oh iya kalau begitu ya nggak usah lah, itu bukan untuk saya lagi. Nah, tapi dalam pikiran saya agak melawan. Baru ketemu dengan kamu pengembara, baru ketemu dengan saya, sepaham saya, tidak mungkin Tuhan itu memberikan hal-hal yang tidak dimengerti oleh manusia. Karena itu untuk manusia kan. Jangankan Tuhan, pabrik obat atau pabrik barang di dunia ini seperti pabrik Cina misalnya, dikirim kepada saya, misalnya sepeda motor atau kulkas lah ya, kulkas baru. Di situ dibuatkan bahasa yang saya mengerti, supaya saya paham dan mengerti maksud dan tujuannya, bagaimana cara mengoperasikannya. Apalagi Tuhan pasti mampu menjelaskan isi hatinya atau ajarannya kepada umat manusia kalau memang itu tujuannya. Jadi kita tidak perlu seperti yang orang itu katakan, kamu harus tanya dulu penafsir, jangan kamu tafsirkan sendiri. Nah, oh iya kalau begitu, ya harus tanya dulu penafsir. Tahu Pak Lamsin yang susah itu apa Pak Lamsin? Yang susah justru bahasa Indonesia saya baca juga salah juga karena jadi gini, sebenarnya Pak Lamsin, setiap kitab suci itu mudah untuk dipahami. Yang susah itu justru ayat manusia. Contoh, ayat manusia itu apa? Misalnya rumus Pitagoras, algoritma, geometri, itu matematika tuh. Buatan manusia tuh sulit Pak memahaminya, sulit banget, apalagi fisika, kuantum, realisme, macam-macam lagi, paralel, wah dualisme. Jadi saya sepaham dengan Bang Ambara, dengan Bang Bara ini, karena Al-Quran ini katanya untuk manusia. Kalau memang untuk manusia, pastilah Tuhan itu mampu memberikan yang dapat dipahami oleh manusia. Bukan, kalau dilahirkan kan itu di Bible kan ku baca, dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi kamu percaya Yesus dilahirkan menurut Alkitab itu, artinya Alkitab benar ajarannya gitu. Itu kan ceritanya begitu. Iya ceritanya kan, salah atau benar ceritanya itu? Nyata apa enggak itu kira-kira? Iya itu kan maksud saya, kamu kan penasaran, apakah kamu karena yakin itu ajaran Alkitab itu, berita Alkitab itu benar mengatakan Yesus dilahirkan? Iya. Oh jadi benar itu kan? Tidak bisa juga dipungkiri bahwa masih ada sekitar sekian puluh persen ya. Itu beritanya benar gitu, kamu percayakan itu Alkitab? Tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa sudah ada yang dirubah. Tetapi masih ada juga sekian puluh persen yang benar gitu loh Pak. Itu menurut pendapatmu ya? Iya, enggak, menurut peneliti Bible loh Pak. Oh peneliti Bible. Kamu percaya kepada peneliti Bible atau tidak? Ya aku percaya juga karena mereka itu ahli-ahli. Ya sudah, kalau kamu sudah percaya kepada peneliti Bible, sudah yakini saja itu Bible itu ada benar yang salah. Ya sudah, nggak apalagi kita harus permasalahkan. Tapi kalau kamu percaya, kamu tidak percaya kepada Al-Quranmu, percaya kepada peneliti Bible, udah
pegang aja itu, tinggalkan Al-Quranmu. Loh, namanya juga kita ini loh. Saya itu apa ya? Nah, itu kan kita kan Gini, berbicara ini berbicara. Gini, Pak Lamsen. Otakku itu loh cerdas, jadi Oh, aku cerdas. pengen Ya, kalau sudah tahu. cerdas, Iya, kamu aku percaya mau kepada tahu gitu peneliti loh. Bibel, Gini, tinggalkan gini. Al-Quranmu. Gini. Karena kamu percaya kepada peneliti Bibel. Jangan Gini Pak Ya. Lamsen, kalau kita itu manusia ya apa ya, kepenasarannya itu tinggi loh, pengen tahu aja itu. Aku Loh, suka untuk baca. apa kamu tahu? Kan kau sudah percaya kepada peneliti Alkitab. Ya sudah, itu aja percayai. Jangan percaya yang lain lagi. Kan bertentangan dengan ajaran Al-Quranmu nanti. Loh, kenapa emang Pak? Ya makanya aku tanya Karena Pak, bisa kamu kenapa? percayai. Kamu nggak bisa dua kamu percayai. Kalau kamu percaya kepada peneliti Alkitab, sudah itu percaya. Jangan percaya kepada Al-Quran lagi karena itu bertentangan. Aku kan bilang masih ada sekian puluh persen tuh yang Itu benar. kata siapa? Udah, Pak. Aku kan tanya kamu siapa yang bilang seperti itu? Peneliti itu loh Peneliti. Pak. Jadi kamu percaya kepada katanya. peneliti. Kalau kamu percaya Ini kepada udah peneliti, banyak. sudah anggaplah itu benar. Tinggalkan Al-Quranmu. Loh, Loh, Al-Quranmu berkata seperti itu enggak? Enggak kan? ya makanya gini Pak, kenapa itu Pak Lamsen? Oke, kita masuk ke materinya ya. Jadi kamu percaya siapa? Nah, Nah, itu. gini. Jadi kalau kamu percaya kepada peneliti, tapi ya sudah, itu pegang. Jangan pegang lagi Al-Quranmu. Kan sudah cukup. Ngapain bingung-bingung? Gini Pak, aku itu baca Bible bukan untuk percaya loh. Aku Jadi hanya untuk percaya apa? kok kalian itu menuhankan manusia gitu loh. Untuk Kenapa? menyalahkan orang Ada Kristen. apa? Untuk menyalahkan kami. Iya, Ya, iya makanya Jadi aku Alkitab itu baca benar. lah Bible itu. Kenapa nih mereka menuhankan kamu- padahal Yesus? untuk Yesus kamu, bilang, untuk apa kamu sibuk menyalahkan orang Kristen? Biarin aja masuk neraka itu. bukan Ya aku aja. bukan aku menyalahkan. Jadi gimana? Namanya Tapi juga- gimana sih maksudmu itu? Aku bingung. Makanya aku tanya itu. Kamu kok jadi itu. bingung sekarang kenapa? Sudahlah, kamu Aduh, percaya Al-Quran. Pak. Kalau tidak, Itu- peneliti Alkitab. Itu Yang Lukas benar itu mana? itu, Itu aja pegang sudah. itu Lukas dijelasin dulu Pak. Nah, Jangan dulu panas enggak, masih saya pagi-pagi. sebelum kamu, untuk apa saya jelasin kalau kamu nggak percaya kepada Alkitab? Kamu percaya kepada peneliti Alkitab kok nggak? Untuk apa kamu percaya itu? Aku Berarti salah. percaya Pak. Aku bukan Jangan bawa saya ikut bodoh. Aduh. Jangan bawa saya ikut bodoh seperti kamu bodoh. Aduh, gini Pak Lamsen, tenang Pak, tenang, Saya ikutin tenang, kamu kok, saya tenang. percaya kepada kamu, omongan kamu saya Pak, pegang. tenang. Apakah tensi nanya? Tenang, Bukan, Pak, saya tenang. bukan tensi. Kamu kita itu ini kan gini, percaya gini, kepada gini. peneliti Alkitab. Sudah, Gini, percayalah Pak. itu, tinggalkan Al-Quranmu, biar aman kamu. Pak Lamsen, tenang. Kok Belanda tenang? masih jauh, Aku tenang. tenang kok, kamu yang bingung. Ya, makanya aku bilang begini Pak. Ini kita dialog. Aku tidak memaksakan keimananku. Bapak juga tidak memaksakan keimanan Bapak. Tidak Kita paksa, dialog. kamu kok ini lari lagi ngomong. Saya pernah mengatakan kamu harus percaya kepada Alkitab, kan tidak. Harus percaya kepada keinginan saya. Kan Makanya. aku tanya kamu, Tanya gini kamu loh. percaya kepada Kenapa? siapa? Aku penasaran loh. Kenapa kalian tuh Kenapa kamu Yesus penasaran? sengaja dilahirkan? Itu aja. Jangan ajak saya bodoh lah, jangan ajak saya bodoh ya. Jawab tadi Lukas Pak. Jawab tuh. Saya nggak bisa jawab kalau kamu tidak, kamu kalau bingung saya untuk apa sih jawab? Kamu tidak akan mengerti, tetap juga nggak bisa. Kamu hanya bodoh kamu jadinya. Oke, dijawab Pak ya. Itu Lukas kenapa? Yesus itu apa ya, dikasihi Allah dan manusia itu loh. Padahal dia kan itu Allah itu sendiri. Gimana Pak? Dijawab itulah Pak. Itu kan boleh lah Pak dijawab. Itu terserah jawabannya apa. Kita diskusi santai aja Pak. Aku nggak memaksakan imanku. Bapak juga nggak memaksakan. Oke Pak, silakan. Lamsen belum apa-apa sudah ini loh. Kalau aku tanya pertanyaanku udah perasaan biasa lah. Pak Lamsen juga boleh bertanya kok, banyak ustadz di sini. Kita juga boleh bertanya kan? Sharing-sharing lah Pak. Ya jangan saya diajak bodoh lah. Udah. Aku tanya kamu nggak bisa jawab apa segala, kamu percaya kepada ahli kitab kok, ya sudah itu aja percaya, tinggalkan Al-Quran. Kan sudah cukup. Gak apa-apa, bertanya aja nih. Pak Lamsen bertanya aja. Ini siap di sini banyak ustadz. Untuk apa kamu bertanya? Saya Hah? kepada saya tuh percaya kepada siapa? Untuk apa kamu tanya itu? Loh, aku mau tahu aja. Mau tahu aja. Nggak usah. Saya ini kan pengen cari hidup kekal. Kalau hanya mau tahu aja, percuma buang-buang tenaga.
Nah, gini. Kalau Pak Lamsen tidak mau ditanyai, Ya ngapain? nggak mau masuk kalau nggak ada dulu? artinya, kok harus ada manfaatnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus ada manfaatnya. Kalau Nah, tidak ada misalnya, manfaatnya, tidak mau. Oke, Pak Lamsen. Misalnya nih, yang betulnya itu aku harus nanya gimana? Coba. Apa yang harus aku tanyakan? Tanya Misalnya. kepada apa yang kamu percayai. Hah? Tanya ke Pak Lamsen Oh, apa yang jangan Pak saya kan. Oke, aku tanya. Tanya saya. Saya kamu percaya nggak sama dengan saya? Untuk apa? Saya itu kan sebanyak salah. Jangan percaya kepada saya. Percaya tanya kepada siapa yang kamu percayai. Gitu aja. Kenapa kamu percaya kepada saya? Apa alasanmu? Kenapa percaya kepada saya? Oke. Baik, aku tanya gini ke Pak Lamsen. Pak Apa Lamsen kamu tanya? itu, Kamu percaya kepada saya nggak? ya, aku namanya Artinya kita. kamu sudah bertanya kepada saya. Artinya kamu harus yakin kepada saya. Bukan apa yang saya katakan kan? Pak Lamsen, ini kan room diskusi, Room diskusi saya dialog. tahu. Room diskusi juga harus bermanfaat. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak ada Oke. manfaatnya. Nah, misalnya, contohnya, aku harus gimana? Baik, aku diarahkan harus gimana? Contohin. Tanyakan, belajari apa yang kamu percayai. Itu saja. Dan ajarkan apa yang kamu tahu dari yang kamu percaya itu. Oh, maksudnya aku ajarkan ayat-ayat Yalah, suci. jangan kamu ke sana kemarin Alkitab kamu nggak percaya, yang kamu percaya ada ahli-ahli kitab. Terus gini. Oke, gini. Aku ajarkan terus. Pak Lamsen percaya gitu kalau aku ajarkan. Loh, ya percayalah kepada kamu apa yang kamu tahu itu saya terima. Loh. Saya tanya kamu. Berarti Saya tanya Pak kamu. Lamsen standar. Berarti saya percaya kepada kamu. Berarti iya, makanya aku tanya Pak Nah. Lamsen. Nah, kenapa Pak Lamsen menuhankan Yesus? Kenapa? Saya jawab dulu itu. Nah, Jawab siapa aja. kamu? Memang saya pernah kamu lihat bikin Tuhan. Bukan Nah, menuhankan makanya jangan menyembah. nuduh orang kamu itu salah. Makanya jangan ajak saya goblok. Jangan ajak saya goblok ya. Sudah minum obat ya Pak ya? Makanya, ya udah, oke. Yang lain aja. Siapa yang ganti orang ini? Nggak bisa diajak ini. Nggak benar ini. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh Serba salah dong. Pak Saya mau, Lamsen diajar. kamu nggak tahu apa-apa. Mau nanya-nanya tapi nggak tahu ditanya ini percaya siapa? mau ditanyai isi Al-Quran tapi nggak diimani juga. Oke, kalau Oh, Saya nggak bertanya. Itu saya belum bertanya. Belum apa-apa kok langsung nuduh dulu. Iya, Pak Lamsen Kamu diajarin terlalu banyak dulu menuduh. pertama. Diajarin dulu itu Pak Lamsen supaya Ya, ini lah banyak menuduh tidak benar. iya diajarin. Tuhan mana? Diajarin tentang Alkitabnya, tentang Bibelnya tuh. Dari tadi itu loh Ustadz, aku hanya nanya, apa nih maksudnya Pak? Lamsen Lukas 2 ayat 52. Aku Tanya nanya lagi itu udah. loh Tadi nggak awalnya. dengar. Mungkin tadi nggak dengar. Ya. Tanya lagi bilang. Oke Pak Lamsen. Oke Pak Lamsen ya. Gini Pak Lamsen ya, aku ini bertanya bukan untuk memaksa atau nggak ada di sini kita hanya room diskusi gitu loh. Cuman kita minta aja gimana menurut Pak Lamsen, tolong dijelasin nih. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, yang aku tanyakan, Allah mana lagi nih, sementara Yesus kan menurut Pak Lamsen itu Allah itu sendiri. Nah, Allah mana lagi? Apakah dua Allahnya Pak Lamsen? Nah, itu kan boleh dijelaskan, terserah Pak Lamsen menjelasinnya gimana gitu loh. Nggak ada intervensi, nggak ada pemaksaan, silakan Pak. Makanya saya tanya dulu sebelum saya jawab. Saya tanya kamu, maksud dan tujuanmu bertanya itu tentang itu apa? Ingin tahu Pak, Hanya ingin tahu aja. Maaf, saya tidak mau hanya ingin tahu saja. Harus ada manfaatnya. Artinya tidak ada manfaatnya. Ingin tahu saja. Udah nggak usah. Emangnya Harus ada emangnya manfaatnya tanya untuk menambah keyakinan kita. Ya itu kepada Alkitab atau Pak kepada Al-Quran. Lamsen, ingin aku Saya tidak mau. Saya itu yang bermanfaat yang kita lakukan. Saya tidak mau diajak goblok. masa aku mau Saya onde-onde. tidak mau. Orang kamu nggak bisa ingin tahu aja untuk apa? Ingin tahu aja nggak ada manfaatnya. Iya, dengan tahu baru bisa bicara keyakinan, bicara yang lain-lain. Oh. Tahu aja enggak, mengerti enggak, bagaimana bisa? Udah saya Jadi jawab dulu. Jawab dulu, Manfaatnya Pak apa Lamsen. kira-kira ingin tahu itu? Ingin tahu itu belajar namanya, belajar dari orang yang Oh, artinya si ibu ini sudah ragu ya keyakinannya dengan Al-Quran gitu. Sudah mau meninggalkan Al-Quran. betul, yang itu kan yang lagi ditanya. Untuk Pak apa ditanya? Lamsen. Saya Alkitab saya itu kitab saya. Apa-apa. Ya, saya tidak mau. Harus ada manfaatnya, Pak. Saya tidak mau Ngapain melakukan hal-hal yang begini? tidak benar. Gini Yang Pak, tidak ada. tanya, masa Manfaatnya tanya gini, resep Pak. makanan, Pak masa Lamsen. tanya Pak resep Lamsen. makanan kan nggak Gini, lucu gini, kalau gini, punya begini. resep Bu. dodol.
Bu, gini, Pak Sila, Lamsen, Pak. kan gini, karena kami umat Muslim kan juga ada menerangkan terkait dengan kesamaan dalam hal seorang manusia yang dilahirkan tanpa bapak. Kami juga meyakini itu. Apakah keyakinan yang Bapak yakini itu kita tengok lagi di dalam Al-Quran itu ada sama nggak untuk sejarah, misalnya untuk perlakuan dari Yesus atau Isa alaihissalam menurut Al-Quran itu dengan keyakinan Bapak? Karena di dalam Al-Quran kan sebagaimana diterangkan bahwa Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba dan utusan Tuhan yang diciptakan dengan kekuasaannya, yaitu kun fayakun itu tadi. Nah, apakah ini benar di dalam kitab Bapak itu menjelaskan itu terkait dengan kelahiran seorang manusia yang tanpa bapak, dan di situ apakah benar dia juga menyatakan diri seorang utusan? Kan gitu. Kalau benar, loh kenapa kok berbeda? Kok jadi Tuhan? Apakah benar Isa alaihissalam atau Yesus itu pernah menyatakan dirinya seorang Tuhan atau sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan? Nah, kita compare juga di dalam Al-Quran. Ternyata enggak, dia menyangkal. Ini akan ada imbal balik. Karena ceritanya terkait dengan apa yang Pak Lamsen yakini, itu ada di dalam kitab kami. Apakah benar yang diterangkan di dalam kepercayaan saudara-saudara kita di Kristen itu bahwa Yesus atau Isa alaihissalam sebagai salah satu dari Tuhan itu? Nah, ternyata di dalam keyakinan Pak Lamsen juga memang ada. Oh, berarti keterangan ini benar apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Baru didiskusikan. Apakah benar Yesus atau Isa alaihissalam itu pernah menyatakan kepada orang Bani Israel sebagai seorang Tuhan? Ini baru benar ini. Baru bisa jadi saya jawab. Kita bisa mengcompare ini. Jangan terlalu panjang lah. Kebenaran sudah ngerti Al-Quran. maksudnya. Gitu. Oke. Kita juga bisa mengambil hikmah ini. Oh, ternyata bentar, apa kasihlah waktu sama saya dulu. Kamu jangan khotbah lah. Aduh. Bener. Udah. Gitu. Jadi menambah keyakinan kami. Iya, Gitu. jangan khotbah dulu. Silakan. Ya sudah ya. Begini kawan, Pak Abdullah ya. Begini. Ternyata Anda terkecoh. Karena ada yang dikisahkan orang itu, ada yang lahir tanpa bapak, tanpa dilahirkan kankas. Ada orang yang dilahirkan tanpa bapak, tanpa bapak ya. Di Alkitab juga ada tanpa bapak. Ada dua sama-sama tanpa bapak. Tapi namanya sama, mungkin sama ya. Saya nggak tahu lah ya apa nama yang di Al-Quran dengan Alkitab itu sama namanya, saya nggak tahu ya. Sekarang saya tanya Pak Lamsen, sebentar saya tanya. Sebentar dulu saya kan mau jawab dulu Anda ini punya pertanyaan ini kan. Kita mau selidiki dulu. Ya kan Anda terkecoh. Bapak pikir itu bahwa orang yang lahir di Al-Quran itu tanpa bapak itu dengan orang yang lahir di Alkitab yang dikisahkan Alkitab itu tanpa bapak itu orang yang sama. Nah, inilah kita selidiki. Nah, betul. Nah, itu boleh. Nah, sekarang di dalam Al-Quran menjelaskan. Al-Quran menceritakan ada orang yang lahir tanpa bapak. Dan dilahirkan di Alkitab juga ada orang lahir tanpa bapak. Apakah orang yang di Alkitab itu yang dikisahkan Alkitab itu adalah orang yang diceritakan oleh Al-Quran? Itu yang perlu kita tanyakan. Ya oke. Tapi di dalam Al-Quran supaya kita tahu. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa Isa alaihissalam dilahirkan di kalangan Bani Israel. Iya, oke. Inilah kita pelajari. Berarti sekarang kita telusuri. Kita telusuri lah. Di manakah cerita-cerita yang terkait kelahiran manusia tanpa bapak yang ada di Israel yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Apakah di dalam Biblos Bapak juga dari Israel? Nah, makanya kita telusuri satu persatu. Kita telusuri Alkitab atau Al-Quran duluan, mana kita telusuri. Catat ya. Nah, jadi orang yang lahir di Al-Quran itu, yang dilahirkan tanpa bapak di Al-Quran itu, di mana lahirnya kita catat, di mana itu lahirnya. Baca Al-Quran. Di bawah pohon kurma. Apakah orang yang pernah lahir di Al-Quran itu pernah mati, hidup kembali dan bangkit kembali? Ada nggak? Tidak, karena
Tuhan menyelamatkan. Ya. Iya, dia kan dulu Dari- karena ada nggak pernah Iya, kan itu dijelasin di dalam Ya, Al-Quran. jangan dulu ya begitu. Iya. Kan tidak pernah kan? Pernah mati. Tidak pernah mati, ya kan? Tidak pernah mati, tapi diceritakan. Iya diceritakan Tapi tidak pernah mati diceritakan. menurut Al-Quran kan gitu. Ya, Menurut Al-Quran ya kan? Oke. ya diceritakan. Diceritakan Begitu. di Al-Quran Bahkan itu tidak bahwa dibunuh itu dan tidak pernah mati. disalibkan. Ya, begitu. Mereka Tidak orang-orang dibunuh dan tidak disalibkan. Itu menurut Dia Al-Quran. menurut Al-Quran. Mm-mm. Oke, 1, 2 dicatat itu kan? Mm-mm. Kalau dia datang nanti ke dunia kembali, ngapain dia? Sabar dulu terkait dengan ajarannya. Ajarannya apa? Nah, sekarang apakah Isa alaihissalam Yang dia keluar, yang dia keluar dalam apa itu kitab. mengajak gini, apakah umat Isa alaihissalam mengajak Bani Israel atau kaumnya di Bani Israel itu menuhankan Tuhan yang Esa Di mana? di dalam Al-Quran? Coba baca Di dalam- dulu. Coba buka dulu Al-Quran. Apakah ada di, nggak? di kepercayaan atau di Biblos Bapak itu ada enggak itu pernyataan Yesus? Satu-satu kita Apakah selidiki dulu benar Al-Quran yang dulu, Al-Quran itu- baru kita. Bukan begitu caranya, Pak. Iya, Kita lihat kan di dalam istilahnya. Al-Quran juga ada. Iya. Apakah benar Isa Jangan terlalu alaihissalam? cepat, biar Ini loh. aman, biar Oh, nyaman. gini loh. Tidak begitu, Apakah Pak. Caranya benar begini, Pak. Isa alaihissalam itu mengajarkan Tuhan yang hak disembah hanya Tuhanku dan Tuhanmu, Allahmu dan Allahku. Ini di Al-Quran ada enggak? Ada. Ada. Apakah Oke. Yesus atau Isa alaihissalam di dalam di Israel sana pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sembahlah aku? Ternyata tidak. Pak, di Al-Quran menjelaskan tidak pernah menyatakan itu. Tidak pernah. Bibit Nggak pernah. Ternyata di Biblos Bapak juga nggak ada. yang Yesus menyatakan yang diri ada sebagai suruh Tuhan nggak ada. bisa juga. Aduh. Iya. Begini, Pak. Satu-satu kita buka Al-Quran itu dengan Alkitab. Al-Quran dulu, jangan terlalu Kecoh notos kamu nanti, gitu kan. Pak. Nggak ada buktinya. Kecoh. Ya. Jadi kita buka Al-Quran itu ya. Mm-mm. Jadi Isa yang di Al-Quran itu memang pernah lahir tanpa bapak. Ya. Itu udah ada Yeah. itu kan? Ya enggak? Ya. Ada ayat. Mm-mm. Terus Isa itu lahir di pohon korma, ada ayatnya. Ya. Kita tahu. Nah, Mm-mm. Isa yang di Al-Quran itu tidak tersalib, Mm-mm. tidak pernah tersalib lah, Mm-mm. dan tidak pernah mati, Ya. dan tidak pernah bangkit dari kubur. Kejadian Mm-mm. salib ada, tapi diselamatkan Tuhan. Ya, itulah. Lebih gampang. Pokoknya itulah diselamatkan Tuhannya. Nah, terus ajarannya apa gitu kan? Nah. Nah, Ajarannya ngajarin Nah. untuk menyembah Tuhan yang ya, satu. oke. Dan Yesus Dan sebagai Yesus- utusan. Sama dengan Dia Ya. pernah bikin burung dari tanah, ya kan? Ya. Dan menghidupkan orang mati juga ada. Ada. Menyembuhkan Oke. orang sakit lepra juga Ya, ada. Nah, udah. Apa Nah, bedanya? Jangan dulu, jangan apa bedanya. Lalu kita ke Alkitab. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum. Ya, silakan. Kita bandingkan dengan menyembah Tuhan yang satu di Bibelnya Bapak yang satu ini. Iya. baru sudah Ternyata- selesai di Al-Quran. Nah, yang Mm-mm. sudah kita pelajari Jadi, ciri-ciri orang yang lahir tanpa ayah di Al-Quran itu, baru kita Ah. pelajari ciri-ciri orang yang lahir Iya. di Alkitab. Apakah sekarang di gini? Alkitab. Apakah gini saya satu lagi. Jangan begitu. Apakah Yesus pernah menyatakan diri bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ternyata di Al-Quran juga ada. Ya, Bani Israel. Ya, Ini Rasulullah oke. ilaikum. Nah, Maka baru kita sekarang kita buka Alkitab, sekarang kita pindah ke Alkitab. Ya. Jangan terlalu ngerocos gitu, Pak. Jangan Iya. ngerocos gitu, ya. Maka di Kita situ kan cari kita bisa apakah compare. benar. Oh, ternyata Apakah Yesus kita juga ini kan mengajarkan. kita menyelidiki nih. Jangan begitu pelan-pelan. Nanti kita nggak selidiki. ketemu kebenarannya. Kita mencari kebenarannya. Apakah itu benar? Tenang, nanti Jangan aku ajar. ngerocos dulu, Pak. Aduh, Nanti jangan aku ngerocos. ajarin. Aku Udah, ajarin. sekarang kita ke silakan Bang Api, aku kepada orang yang terima lahir di ajar. Alkitab saya, ya. Kepada orang yang lahir di Alkitab saya, kan? Enggak, itu bukan Alkitab kamu. Alkitab itu ditulis-tulis sama orang, cuman coret-coret, kamu merasa meyakini, terus kamu anggap punya kamu. Kalau itu nggak usah kita pelajari. Untuk apa kita pelajari ini? Ya Aku udah, tahu kalau sudah kok. tahu, Aku kalau tahu sudah kok. tahu itu untuk apa kita buang lagi kitab saya? Untuk apa kita pelajari itu? Pertama, di Israel itu ada pohon Iya. kurma. Kalau udah berarti udah jelas, saya yakin salah kan? Nggak usah lagi kita pelajari, nggak usah kita selidiki lagi. Berarti
orang yang lahir diciptakan Alkitab itu salah, nggak benar itu, nggak sama dengan orang Al-Quran. Coba. Karena itu tulis-tulis orang Coba, saja, kalau nggak benar. merasa- Ngapain lagi kalau susah-susah Kalau- sih? Kenapa sih? Kan sudah. Dek, Kan sudah kamu coba- ngakui ini, bahwa coba jawab. ngapain cuma nanya pertanyaan orang kamu ngakui juga nggak benar. Kitab saya kan nggak benar. Ditulis orang saja. Ya sudah, ngapain lagi kita pelajari itu? Lah, gimana sih? Gimana kawan-kawan Islam ini? Saya heran saya. Ya, kalau sudah yakin bahwa kitab saya itu ada tulisan orang saja, untuk apa kita pelajari? Buang saja itu. Loh, ya Bible itu untuk apa? Kan kamu nggak percaya tadi. Kita kan mau cari apakah orang yang diceritakan Alkitab saya itu adalah orang yang diceritakan Alkitab Al-Quran itu, orang yang lahir di Al-Quran itu. Bukan Jadi ngecek gimana aku dong kamu percaya ini ya? Guru apain? Bukan ngecek aku percaya apa Kok enggak. kamu ini kok bingung kamu ini? Kok jadi bingung kamu? Kenapa Tapi sih? yang namanya Lamsen, dengar dulu. Bukan cek di aku percaya apa enggak. Tapi ngecek Pak Lamsen itu mengerti nggak kira-kira Bible-nya bicara seperti Saya nggak mengerti. Kamu yang mengerti. Udah. Jangan-jangan Untuk apa kamu saya cek saya? ya harus Saya itu orang bodoh Pak. Jangan untuk apa kamu pelajari tentang diri saya? Nggak ada artinya. Saya ini mau belajar Alkitab dan Al-Quran itu untuk mencari kehidupan. bagus kalau Kenal. Pak. Bagus kalau Jangan pelajari Pak tentang diri Lamsen saya. Ngapain untuk selidiki Dengar dulu, diri dengar saya? dulu, ya, dengar. Aduh. Tenang dulu Pak. Tenang dulu. Nah, Biar saya untuk ajarin, apa? Pak. Jangan Kalau memang tidak Bapak mau kayak gitu. saya diajarin. Biar- Saya mau ke neraka kok. Ngapain kamu ajarin saya? Kita yang Kok perlu ini pelajari. Pak Lamsen dialognya Ajaran kayak anak Al-Quran dan bocah Alkitab. Pak Lamsen? Jangan gitu Iya. dong kalau dialog. Yang penting itu kita perlu tahu ajaran Alkitab itu ada dalam Al-Quran. Kan itu. Jangan tentang diri saya. Untuk apa kamu selamatkan saya? Saya mau ke neraka kok. Aduh gimana sih? orang ini? Enggak. Orang Jangan kan saya untuk apa aja. kamu? Tolong Ini Pak Lamsen tujuannya datang ke sini mau apa sih? Saya itu pengen mendapat hidup kekal itu, bisa berkasih tahu ya. Ya kalau pengen mendapat hidup Kamu kekal nuduh kenapa ke saya, sini? Sal. Di sini Untuk tidak apa ada saya hidup mau ajarin kekal. saya? Nggak ada maknanya. Siapa ya. yang mau ngajarin Pak Bermanfaat. Lamsen? Nah, loh, untuk apa saya ditanya-tanya? Untuk apa disilik tentang diri saya? Nggak Ya usah. kenapa Pak Lamsen Yang ke penting sini? itu yang bermanfaat Kalau nggak mau adalah ditanya. apa ajaran Al-Quran, apa ajaran Alkitab? Pak Lamsen kenapa ke sini kalau nggak mau ditanya? Oke lah. Oke, terima kasih. Oke. Ini Dan dari baperan amat nih orang tua. Nah, demikian tadi kamu sih ini yang dimana Lamsen ini ditanya pendeta Lamsen ini asal ditanya muter sana muter sini ya dengan alasan segala macam ya. Nah terus dengan Uti Rahmah itu entah kenapa ya baru disinggung ataupun ditanyakan belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk sudah marah-marah tapi senang dia ikut berdebat, itu anehnya ya. Dulu pun begitu, di WA juga begitu, di Facebook juga begitu ya. Terus di sampai ke YouTube ya, StreamYard itu dulu begitu. Sekarang Zoom pun begitu. Mungkin di TikTok pun begitu. Entah apa-apa lah dia itu ya. Memang pendeta yang paling kocak itu ya. Karena memang orang Kristen itu menjadi Kristen itu wajib lucu sampai mati. Menjadi bahan tertawaan orang umat Islam kan itu. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي